Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Wijayanti. Saya asal dari Metro. Saya tinggal di sini di Sukabumi. Sebelumnya apa kabar mbaknya? Alhamdulillah baik mbak. Baik, sekarang boleh perkenalkan diri mbak? Oke, nama saya Destiana, domisili saya ada di Mesuji. Saya di sini sedang kuliah semester 3 yaitu di kampus UIN Raden Intan Lampung. Mbak di sini ngekos atau tinggal rumah sendiri mbak? Ngekos mbak. Oh ngekos, oke. Baik, di sini kita sekarang akan melakukan konseling, bimbingan konseling karir. Sebelumnya saya akan menyebutkan asas-asas konseling karir itu sendiri. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi saya sebagai konselor tidak akan menceritakan apapun yang terjadi. Misalnya saya tidak akan menceritakan kepada siapapun. Kedua itu ada asas kesukarelaan. Mbak menceritakan masalah Mbak tanpa ada masalah atau paksaan. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Yang keempat itu ada asas kemandirian. Kelima itu ada asas kegiatan. Keenam itu ada asas kedinamisan. Dan terakhir yaitu ada asas keterpaduan, yaitu antara kita bekerja sama agar menghasilkan hasil yang optimal. Baik, di sini Kak boleh menceritakan keluhan atau masalah yang Mbak miliki. Baik mbak, saya akan menceritakan masalah saya. Jadi saya ini kan dulu waktu SMA jurusannya IPA ya mbak. Nah saya ini pengen sekali kayak kuliah di jurusan kesehatan. Tapi orang tua saya ini sebenarnya ngedukung, cuma karena ada masalah di ekonomi jadinya nggak bisa, jadi harus ke jurusan lain. Nah orang tua saya ini pengen banget anaknya tuh jadi guru, sedangkan saya tuh sebenarnya nggak ada keinginan gitu jadi guru tuh nggak ada. Nah tapi karena itu dukungan orang tua juga, karena orang tua juga yang membiayain gitu ya mbak, jadinya saya ya udahlah ikut aja. Terus akhirnya saya masuk tuh di jurusan BKPI. Jurusan Mbak yang sekarang Mbak ambil. Jadi saya di BKPI ini tuh bisa dibilang linjur ya mbak, karena saya kan di SMA jurusan IPA, kuliahnya di sosum gitu, di BK itu sih mbak. Jadi saya bingung gimana ya mbak, saya ini takut, saya kan emang benar-benar nggak minat ya mbak di sini. Takut kedepannya tuh nggak maksimal, kayak nanti kedepannya kayak gimana, karena emang saya dari awal Nggak berminat. iya gitu. Oke. Mungkin itu Mbak masih ada sesuatu masalah yang ingin diceritakan Mbak? Iya mbak, jadi selain jurusan saya ini yang kurang saya minati, saya juga tuh berat banget nih mbak. Saya kan awalnya milih Unila ya, sebagai kampus pilihan pertama gitu yang ada di Lampung, karena emang Unila juga kan yang terbaik bukan mbak. Nah tapi saya ini mbak nggak lolos di situ. Saya merasa kayak sedih banget, kayak beberapa hari tuh setelah pengumuman SNBP itu kayak sedih banget, intinya nggak bisa berkata-kata lagi sih, kayak nggak bisa masuk di situ, terus nggak tahu lagi gimana caranya, kalaupun mandiri juga kan biaya lagi. Nah akhirnya saya cobalah itu mendaftar di kampus UIN. Sebenarnya kampus UIN ini sama sekali nggak ada pikiran saya dulu gitu mau masuk di sini, mau daftar di situ nggak ada, cuma karena ada beberapa temen juga yang mendaftar, saya ikutan lah, dan akhirnya lolusnya di situ. Jadi Mbak ini pilihan pertamanya, terus itu kampus impiannya di Unila. Iya. Sedangkan keterimanya di UI. Iya, dan itu kampus yang bukan impian saya, jurusan juga bukan yang saya pengen, iya saya minati gitu. Kalau saran dari saya yang kayak dijalani dulu sih Mbak. Kita maksudnya kita kan nggak tahu ya Mbak ya,
mungkin kedepannya Mbak potensi peluang karirnya ada di sini, jalannya ada di sini. Terus tuh siapa tahu Mbak bisa mengembangkan potensi yang ada di diri Mbak, kayak bakat Mbak dari UIN gitu. Itu sih Mbak. Jadi perkembangan Mbak yang selama Mbak jalanin di kampus ini gimana Mbak? Perkembangannya sih cukup baik ya Mbak ya. Alhamdulillah saya tidak kekurangan ekonomi, terus juga teman-temannya ini baik sekali Mbak. Saya nggak nyangka sih sebenarnya kayak dapat teman yang baik, teman kelas yang sportif, saling mendukung, nggak tidak yang apa ya, tidak yang Saling menjelekan. iya, saling pokoknya intinya saling mendukung yang baik lah Mbak. Saya dulu nggak berpikir sampai situ sih. Terus akhirnya kayak dapat teman yang benar-benar baik tuh saya sangat bersyukur banget. Ternyata kuliah di UI ini banyak sisi positifnya gitu yang saya dapat. Nah, mungkin ini ya Mbak ya, mungkin karena mungkin belum rezeki di Unila, ternyata jalannya di UIN. Ternyata di UIN itu ada ada hal positif yang Iya. bisa Mbak dapat dari yang kata Mbak kawan. Di situ mungkin potensi Mbak atau kemampuan Mbak bisa berkembang di UIN, di kampus gitu sih Mbak. Saran saya itu, menurut saya Mbak semangat, Mbak coba jalanin dulu. Kan kita nggak tahu ya Mbak ya, insya Allahnya potensi Mbak di kampus ini, peluang karir Mbak kedepannya bisa dari kampus ini gitu sih Mbak. Iya Mbak. Baik, berarti permasalahan Mbak nih kayak terpaksa menjalani jurusan Mbak yang sekarang karena niat awal Mbak ingin kesehatan. Mungkin saran saya di sini Mbak coba jalanin dulu. Mungkin jalan Mbak bisa dapat jurusan sekarang itu bisa buat itu peluang karir Mbak di masa depan. Mungkin bisa jadi potensi Mbak gitu sih Mbak, saran saya. Terus baik, kayak tentang kita lihat ya Mbak, ternyata waktu sudah cukup lama, sudah sekitar 1 jam kita melakukan konseling karir ini. Saran saya Mbak tetap semangat dan menjalani aktivitas Mbak selanjutnya. Kalau misalnya selanjutnya setelah Mbak melakukan konseling ini Mbak belum ada perubahan atau masih ada kendala atau masalah, Mbak bisa konsultasi, kita bisa melakukan pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Iya, makasih Mbak.